Hanya dengan mengonsumsi 7 nutrisi penting yang tepat, banyak lansia ternyata bisa mencegah mata terkena glaukoma, bahkan setelah menginjak usia 60 tahun. Banyak orang tidak percaya perubahan ini bisa datang dengan cepat. Padahal dengan cara yang benar, kombinasi nutrisi sehari-hari yang sederhana dapat menjaga tekanan, bola mata tetap stabil, dan melindungi saraf penglihatan dari kerusakan. Bagaimana mungkin nutrisi yang tepat justru bisa membuat kondisi mata yang terancam glaukoma menjadi membaik? Banyak yang mengeluh, "Dok, saya sudah rajin minum obat, sudah kurangi garam, sudah periksa berkali-kali, tapi kok tekanan mata saya tetap tidak turun?" Dan jawaban saya selalu sama. Hari ini, saya akan bongkar rahasianya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua, para pejuang kesehatan yang saya cintai? Semoga pagi ini tubuh terasa ringan, hati penuh semangat, dan langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Bapak dan Ibu berada, di kampung, di kota, atau mungkin di tepi sawah yang masih diselimuti embun pagi. Saya doakan semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah, seperti biasa. Sebelum saya membongkar rahasia besar ini dengan sangat rinci, saya mohon dengan penuh hormat agar Anda menekan tombol suka dan berlangganan, ketik angka 1. Lalu sebutkan asal kota atau daerah Bapak dan Ibu. Saya ingin tahu dari mana saja para pendengar setia kita bergabung hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menceritakan kisah seorang pasien yang sangat berkesan. Pada suatu sore yang tenang, seorang ibu masuk ke ruang praktik saya. Ia berjalan perlahan, langkahnya berat, bahunya turun, dan wajahnya tampak sangat lelah. Namanya Ibu Hartini, usia 68 tahun, dari Tangerang. Saya mempersilakannya duduk dan memberinya air hangat agar ia bisa tenang lebih dulu. Dengan tangan yang sedikit bergetar, beliau berkata ingin bercerita. Selama lebih dari 20 tahun, setiap pagi ia selalu makan telur rebus. Ia percaya telur adalah sumber protein yang baik. Tetapi, tubuhnya tetap terasa lemah. Naik 5 anak tangga saja, membuat napasnya sesak, dan matanya terasa berat seperti ada tekanan kuat dari dalam. Saat menceritakan hal ini, matanya berkaca-kaca. Beliau kemudian mengeluarkan secari kertas, berisi menu hariannya. "Saya tidak pernah absen makan telur rebus," katanya. Namun ia heran, karena tetangganya yang berusia 75 tahun masih kuat berkebun, menggendong cucu, dan ikut senam lansia. Ia bertanya mengapa dirinya tidak bisa seperti itu. Saya mengajaknya mengecek kebiasaannya pelan-pelan. Saya meminta beliau menceritakan cara merebus telurnya. Ia menarik napas panjang dan menjelaskan bahwa ia memasukkan telur ke air dingin, merebusnya sampai mendidih, lalu membiarkannya lagi selama 15-20 menit karena takut kurang matang. Saya kemudian menanyakan apa yang ia makan bersama telur itu. Beliau menjawab, "Nasi putih dan teh yang sangat kuat." Dari penjelasan itu, mulai terlihat jelas hal-hal yang menjadi penyebab keluhan yang selama ini ia rasakan. Nah, sebelum saya jelaskan 7 nutrisi penting yang bisa membantu mencegah mata terkena glaukoma di usia lanjut, kita akan gunakan metode 4-3. 4 dulu, baru 3, supaya penjelasannya mudah dicerna dan manfaatnya langsung terasa. Bapak dan Ibu pasti sudah sering melihat wortel sebagai sayuran sederhana untuk tumisan atau campuran sup. Tetapi tahukah Bapak dan Ibu, wortel adalah salah satu nutrisi paling penting untuk membantu mencegah glaukoma. Wortel mengandung beta-karoten dan antioksidan kuat yang membantu menurunkan stres oksidatif di saraf mata, serta mendukung kestabilan tekanan bola mata. Fungsinya sederhana. Ia membantu melindungi sel saraf penglihatan agar tidak cepat rusak. Saya punya pasien bernama Pak Darmawan dari Bandung, usia 55 tahun. Beliau sangat gemar membaca koran pagi dan bekerja di depan layar. Tetapi beberapa tahun terakhir, penglihatannya mulai cepat lelah. Ketika periksa, tekanan matanya cenderung tinggi. Ia khawatir karena keluarganya memiliki riwayat glaukoma. Saya menyarankan beliau menambahkan 1 porsi wortel segar setiap hari. Bisa dalam bentuk jus ataupun kukusan. Caranya mudah. Ambil 2 buah wortel ukuran sedang,
cuci bersih, blender dengan segelas air matang, lalu minum pada pagi hari sebelum sarapan. Rasanya manis alami, dan jika Bapak Ibu ingin lebih segar, bisa tambahkan sedikit jeruk nipis. Hasilnya terasa nyata. Dalam 2 minggu, Pak Darmawan mengatakan matanya tidak cepat berat ketika membaca. Dalam 1 bulan, ketika dilakukan pemeriksaan ulang, tekanannya berangsur membaik. Wajahnya tampak lega saat bercerita. Ini menunjukkan bahwa wortel bukan hanya pelengkap warna di piring, tetapi benar-benar memiliki kekuatan alami untuk membantu menjaga kesehatan saraf mata. Agar manfaatnya maksimal, ada hal penting yang harus diperhatikan. Pilih wortel yang warnanya oranye cerah, permukaannya tidak layu, dan konsumsi secara rutin. 2-3 buah per hari sudah cukup. Jangan berlebihan, karena bisa membuat perut kembung. Jika Bapak Ibu memiliki kadar gula yang harus dipantau, sebaiknya konsumsi dalam bentuk kukusan agar tidak terlalu manis, seperti jus. Nah, itu tadi nutrisi pertama yang manfaatnya luar biasa dalam membantu melindungi mata dari risiko glaukoma. Tapi ini baru permulaan. Masih ada nutrisi lain yang tidak kalah hebat. Bahkan, ada satu nutrisi kecil yang sering diremehkan padahal kerjanya seperti pasukan khusus untuk menjaga saraf mata tetap kuat. Sekarang, tulis angka 2 di kolom komentar. Jika Bapak dan Ibu ingin saya lanjutkan ke nutrisi berikutnya. Bapak dan Ibu mungkin sering mendengar tentang ikan salmon sebagai makanan mahal. Tetapi yang banyak tidak tahu adalah bahwa lemak sehat dari ikan seperti salmon, tuna, atau kembung mengandung omega 3 yang sangat penting untuk membantu mencegah glaukoma. Omega 3 membantu mengurangi peradangan halus di sekitar saraf mata, menjaga aliran cairan mata tetap lancar, serta mendukung fleksibilitas pembuluh darah di area mata, sehingga tekanan bola mata lebih stabil. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Rianto dari Surakarta, usia 62 tahun. Beliau pekerjaannya sering mengemudi jarak jauh. Setiap sore matanya terasa tegang, berat, bahkan seperti berdenyut. Ketika diperiksa, tekanan matanya mendekati batas berbahaya. Beliau panik, karena ayahnya dulu kehilangan sebagian penglihatan akibat glaukoma. Saya menyarankan beliau menambahkan ikan berlemak 2-3 kali dalam sepekan. Ikan kembung adalah pilihan paling mudah karena harganya terjangkau dan nutrisinya sangat kaya. Caranya sederhana. Cukup dikukus atau dipanggang tanpa minyak berlebihan. Jika Bapak Ibu ingin variasi, bisa juga dibuat sup hangat dengan jahe agar makin nyaman di perut. 2 pekan kemudian, Pak Rianto kembali dan tersenyum lebar. Matanya tidak lagi cepat berat saat sore hari. Ia juga mengatakan bahwa tidurnya lebih nyenyak dan tubuhnya jauh lebih ringan. Ketika dilakukan pemeriksaan ulang, tekanan matanya mulai membaik. Ini bukti bahwa omega 3 bukan hanya baik untuk jantung, tetapi juga menjadi penjaga penting bagi saraf mata. Supaya hasilnya maksimal, penting untuk memperhatikan porsinya. 2 porsi dalam sepekan sudah cukup. Tidak perlu berlebihan. Hindari menggoreng ikan terlalu sering, karena minyak panas dapat merusak sebagian nutrisinya. Bila Bapak Ibu tidak bisa makan ikan, ada pilihan berupa chia seed atau biji rami yang bisa ditambahkan ke dalam air hangat atau bubur. Nah, itu nutrisi kedua yang manfaatnya begitu besar untuk menjaga mata tetap sehat dan mencegah tekanan mata naik. Setelah ini, masih ada nutrisi ketiga yang justru efeknya sering mengejutkan banyak orang. Jika Bapak dan Ibu ingin lanjut ke nutrisi berikutnya, tulis angka 3 di kolom komentar. Bapak dan Ibu pasti sudah sangat familiar dengan bayam, sayuran hijau yang sering dijadikan bening atau tumisan. Tetapi yang jarang diketahui adalah bahwa bayam mengandung lutein dan zeaxanthin. 2 nutrisi yang bekerja langsung di bagian tengah mata dan membantu mengurangi risiko kerusakan saraf akibat tekanan bola mata yang tinggi. Keduanya berfungsi seperti perisai alami, melindungi mata dari stres oksidatif yang menjadi salah satu pemicu glaukoma. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Bu Yatini dari Semarang, usia 65 tahun. Beliau sering mengeluh bahwa penglihatannya cepat buram ketika berada di ruangan terang atau saat melihat layar ponsel. Ketika dilakukan pemeriksaan, terlihat bahwa tekanan matanya cenderung naik dan saraf matanya mulai menunjukkan tanda kelelahan.
saya menyarankan beliau menambahkan bayam dalam menu hariannya. Tidak perlu banyak. Cukup 1 mangkuk bening bayam atau 1 gelas jus bayam setiap pagi. Jika ingin variasi, bayam bisa dicampur dengan mangga atau apel untuk menambah rasa manis alami. Sebulan kemudian, Bu Yatini datang dengan wajah yang jauh lebih cerah. Ia mengatakan bahwa matanya tidak cepat perih ketika terkena cahaya dan penglihatannya lebih nyaman. Pemeriksaan ulang menunjukkan kondisi saraf matanya lebih stabil. Ini membuktikan bahwa bayam bukan sayuran murah biasa, tetapi salah satu nutrisi penting untuk menjaga mata tetap kuat di usia lanjut. Agar manfaatnya maksimal, Bapak dan Ibu pilih bayam yang daunnya hijau segar, tidak layu, dan segera diolah setelah dibeli. Konsumsi secara rutin, 2-3 kali sepekan, sudah cukup. Hindari memasak bayam terlalu lama, karena bisa mengurangi kandungan nutrisinya. Nah, nutrisi ketiga ini saja sudah cukup memberikan perubahan besar pada kenyamanan penglihatan. Tetapi perjalanan kita belum selesai. Masih ada nutrisi keempat yang sering dianggap sepele, padahal kemampuannya dalam menjaga tekanan mata sangat luar biasa. Jika Bapak dan Ibu siap lanjut ke nutrisi berikutnya, tulis angka 4 di kolom komentar. Bapak dan Ibu pasti sering menganggap kacang kenari atau almond sebagai camilan mahal. Tetapi yang jarang diketahui adalah bahwa kacang seperti kenari, almond, atau mede mengandung vitamin E alami yang sangat kuat dalam melindungi saraf mata. Vitamin E membantu mengurangi kerusakan akibat radikal bebas, menjaga keseimbangan tekanan mata, dan memperkuat jaringan di sekitar saraf optik agar tidak mudah melemah. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Adi dari Depok, usia 63 tahun. Beliau sering mengeluh matanya cepat panas dan berdenyut ketika membaca terlalu lama. Bahkan saat bangun tidur pun, matanya terasa seperti ditarik dari dalam. Ketika dilakukan pemeriksaan, terlihat bahwa tekanan matanya berada di batas yang perlu diwaspadai. Saya menyarankan beliau mengonsumsi kacang kenari atau almond dalam jumlah kecil setiap hari. Tidak perlu banyak. Cukup 2 butir kenari atau 5 butir almond setiap pagi. Cara ini mudah dilakukan dan tidak memberatkan tubuh. Kenari bisa dimakan langsung, sedangkan almond lebih nyaman jika direndam semalaman agar lebih lembut di perut. Dalam 3 pekan, Pak Adi datang sambil tersenyum. Ia mengatakan matanya terasa lebih enteng dan tidak lagi cepat panas ketika digunakan bekerja. Pemeriksaan ulang menunjukkan kondisi tekanan matanya mulai stabil. Ini membuktikan bahwa vitamin E dari kacang bukan sekadar camilan, tetapi nutrisi penting yang membantu menjaga saraf mata agar tetap kuat di usia lanjut. Supaya hasilnya optimal, Bapak dan Ibu sebaiknya tidak mengonsumsi kacang yang digoreng atau diberi banyak garam. Pilih yang mentah atau panggang tanpa minyak. Konsumsi secukupnya saja, karena kacang mengandung kalori yang cukup tinggi. Itulah nutrisi keempat yang manfaatnya luar biasa untuk membantu mencegah glaukoma. Tetapi, masih ada nutrisi kelima yang jauh lebih mengejutkan karena hampir setiap dapur di Indonesia memilikinya, namun jarang dimanfaatkan dengan benar. Kalau Bapak dan Ibu ingin lanjut ke nutrisi berikutnya, silakan tulis angka 5 di kolom komentar. Bapak dan Ibu mungkin tidak menyangka bahwa bawang putih, bahan dapur yang hampir selalu ada di setiap rumah, ternyata memiliki peran besar dalam membantu mencegah glaukoma. Bawang putih mengandung alicin, senyawa aktif yang membantu melancarkan aliran darah ke saraf mata, mengurangi peradangan halus, dan membantu menstabilkan tekanan bola mata. Banyak penelitian menunjukkan bahwa alicin bekerja cepat dalam menurunkan stres oksidatif yang menjadi pemicu melemahnya saraf optik. Saya punya pasien bernama Bu Rukmini dari Kediri, usia 61 tahun. Beliau sering merasa matanya seperti ditekan dari dalam, terutama saat bangun pagi. Kadang pandangannya berkabut selama beberapa menit sebelum kembali normal. Kondisi ini membuatnya sangat cemas, karena kakaknya pernah menderita glaukoma, hingga penglihatannya melemah. Saya menyarankan beliau menambahkan 1 siung bawang putih mentah kecil setiap pagi setelah sarapan. Tidak perlu dikunyah langsung, bisa dihancurkan dulu,
lalu ditelan dengan air hangat. Jika ingin alternatif yang lebih ringan, bawang putih dapat dicampur dalam air hangat bersama sedikit madu untuk mengurangi aromanya. 3 minggu kemudian, buruk Mini datang dengan raut wajah ceria. Ia mengatakan, matanya tidak lagi terasa berat ketika bangun, dan kabut yang biasanya muncul sudah jauh berkurang. Pemeriksaan ulang menunjukkan kestabilan tekanan matanya mulai membaik. Ini membuktikan bahwa bawang putih bukan sekadar bumbu dapur, tetapi nutrisi penting yang bekerja seperti pembersih pembuluh darah mata. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, pilih bawang putih lokal yang aromanya kuat, karena kandungan alisinnya lebih tinggi. Konsumsi 1 siung per hari sudah cukup. Jangan mengonsumsinya dalam keadaan perut kosong, bagi yang memiliki masalah lambung, karena bisa memicu iritasi. Itu nutrisi kelima yang sering diremehkan. Padahal manfaatnya luar biasa. Masih ada nutrisi keenam yang justru dianggap biasa saja. Tetapi efeknya bisa membantu menjaga saraf mata tetap kuat hingga usia lanjut. Jika Bapak dan Ibu siap lanjut, silakan tulis angka 6 di kolom komentar. Bapak dan Ibu pasti sudah sangat sering melihat tomat di dapur. Tetapi yang banyak tidak sadar adalah bahwa tomat mengandung lycopene, antioksidan kuat yang membantu melindungi jaringan mata dari kerusakan akibat tekanan bola mata yang tidak stabil. Lycopene bekerja seperti perisai merah yang menjaga sel-sel mata dari peradangan dan membantu memperkuat jaringan di sekitar saraf optik. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Hasan dari Bogor, usia 64 tahun. Beliau sering mengeluh matanya cepat lelah dan sensitif terhadap cahaya terang. Bahkan ketika masuk ke ruangan dengan lampu putih, matanya langsung terasa nyilu. Saat dilakukan pemeriksaan, tekanan matanya berada pada batas yang mengarah ke risiko glaukoma. Saya menyarankan beliau mengonsumsi tomat secara rutin setiap hari. Cara paling sederhana adalah membuat jus tomat tanpa gula. Cukup 2 buah tomat segar, blender bersama segelas air, lalu minum setelah sarapan. Jika ingin rasa lebih segar, bisa tambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Alternatif lain, tomat bisa dibuat sup hangat atau ditambahkan ke dalam salad. Dalam 4 pekan, Pak Hasan kembali dengan senyum lebar. Ia mengatakan, matanya tidak lagi mudah nyilu ketika melihat cahaya, dan rasa berat di bagian depan kepala mulai berkurang. Pemeriksaan ulang menunjukkan kondisi tekanan matanya lebih stabil dan tidak lagi naik drastis seperti sebelumnya. Ini membuktikan bahwa tomat bukan sekadar sayuran pelengkap, tetapi nutrisi penting yang membantu menjaga kekuatan saraf mata agar manfaatnya maksimal. Pilih tomat merah yang matang sempurna dan kulitnya halus. Konsumsi 1-2 buah setiap hari sudah cukup. Bagi yang memiliki asam lambung, lebih baik mengonsumsi tomat dalam bentuk sup hangat agar lebih ramah di perut. Itulah nutrisi ke-6 yang manfaatnya begitu besar dalam membantu mencegah glaukoma. Tetapi masih ada nutrisi ke-7 yang sering dianggap biasa, padahal efeknya dapat membantu menjaga kejernihan penglihatan jangka panjang. Jika Bapak dan Ibu ingin lanjut ke nutrisi terakhir, silakan tulis angka 7 di kolom komentar. Bapak dan Ibu mungkin sering meminum teh hijau hanya sebagai pelepas dahaga. Tetapi siapa sangka, teh hijau mengandung katekin, antioksidan kuat yang membantu menurunkan stres oksidatif di saraf mata, menjaga kelancaran aliran cairan mata, dan membantu menstabilkan tekanan bola mata. Senyawa ini bekerja seperti penjaga kecil yang terus melindungi mata dari kerusakan jangka panjang. Saya memiliki pasien bernama Bu Rahayu dari Magelang, usia 67 tahun. Beliau sering merasa matanya cepat berat ketika sore hari, terutama setelah menonton televisi cukup lama. Kadang penglihatannya menjadi redup beberapa detik sebelum kembali normal. Ketika diperiksa, tekanan matanya berada pada batas waspada yang perlu dipantau ketat. Saya menyarankan beliau rutin minum teh hijau 1-2 kali sehari. Caranya sederhana. Seduh 1 sendok teh daun teh hijau dengan air panas, diamkan 3 menit, lalu minum selagi hangat. Jangan ditambahkan gula agar manfaatnya lebih maksimal. Jika ingin rasa lebih lembut, bisa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Sebulan kemudian, Bu Rahayu kembali dengan wajah cerah. Ia mengatakan, matanya tidak lagi cepat berat pada sore hari, dan rasa redup sesaat yang dulu sering muncul, kini hampir hilang.
Pemeriksaan tekanan mata menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ini membuktikan bahwa teh hijau bukan sekadar minuman santai, tetapi nutrisi penting yang mendukung kesehatan mata secara menyeluruh. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, pilih teh hijau asli yang aromanya lembut dan tidak terlalu pahit. Konsumsi 1-2 gelas sehari sudah cukup. Hindari meminumnya saat perut kosong bagi yang memiliki masalah lambung. Nah, Bapak dan Ibu, itu adalah nutrisi ketujuh yang memberikan perlindungan besar bagi saraf mata dan berpotensi membantu mencegah glaukoma di usia lanjut. Jika Bapak dan Ibu merasa penjelasan ini bermanfaat, silakan tulis angka 8 di kolom komentar agar kita bisa lanjut ke rangkuman besarnya. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita rangkum kembali secara singkat 7 nutrisi penting yang kita bahas barusan, supaya mudah diingat dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Pertama, wortel yang kaya beta-karoten untuk membantu menurunkan stres oksidatif dan menjaga kenyamanan tekanan mata. Kedua, ikan berlemak seperti salmon, tuna, atau kembung yang mengandung omega-3 untuk membantu melancarkan aliran cairan mata dan menstabilkan pembuluh darah di sekitar saraf mata. Ketiga, bayam yang mengandung lutein dan zeaxanthin untuk membantu melindungi pusat penglihatan dari kerusakan dan menjaga saraf mata tetap kuat. Keempat, kacang kenari atau almond yang kaya vitamin E untuk mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas dan membantu menjaga tekanan mata tetap stabil. Kelima, bawang putih dengan kandungan alicin yang membantu melancarkan aliran darah ke mata dan mengurangi peradangan halus. Keenam, tomat yang mengandung likopen sebagai perisai alami untuk melindungi saraf mata dari tekanan yang tidak stabil. Ketujuh, teh hijau yang kaya katekin untuk membantu menjaga kesehatan mata secara menyeluruh dan menstabilkan tekanan bola mata. Dengan 7 nutrisi ini, Bapak dan Ibu memiliki bekal kuat untuk membantu mencegah glaukoma secara alami dan aman. Kita akan lanjutkan dengan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar hasilnya benar-benar terasa. Silakan tulis angka 9 di kolom komentar jika Bapak dan Ibu siap masuk ke bagian berikutnya. Ibu, Bapak, ingatlah satu hal penting. Tubuh lansia itu seperti tanaman tua, tidak bisa dipaksa cepat, tapi sangat mudah dirawat bila tahu caranya. Jaga makan, jaga gerak, jaga pikiran. Tidak perlu mahal, tidak perlu ribet. Yang penting konsisten. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan simpan, bagikan, atau ulangi kapan saja tubuh mulai terasa tidak nyaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan tetap kuat menjalani hari sebelum video ini berakhir. Jika Anda ingin lebih banyak panduan sederhana untuk kesehatan lansia yang mudah diikuti, tidak mengada-ada, dan langsung bisa dipraktikkan, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya. Karena setiap minggu, selalu ada tips yang bisa membantu ibu atau bapak tetap sehat, tetap kuat, dan tetap mandiri, meski usia terus bertambah. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.